Halo guys, tahukah kamu kapan pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu? Kapan ya? Jawabannya adalah 1955. Sejak masa kabinet pertama Ali Sastramidjojo pada 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955, rancangan pemilu sudah dipersiapkan dan selanjutnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pemilu 1955 dapat terselenggara dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Umum Pusat yang diketahui oleh Hasanuddin dari PNI pada 31 Juli 1954. Nah, apalagi informasi yang seru dan perlu kalian tahu nih tentang Pemilu 1955 ini? Berikut kelompok kami akan paparkan. Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Umum Pusat, tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan pemilihan umum parlemen yang akan diselenggarakan pada 20 September 1955. Selama 5 bulan tersebut, partai-partai melakukan kampanye ke berbagai daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilu 1955 yaitu: yang pertama, revolusi fisik dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, adanya pertikaian internal di dalam lembaga pemerintahan. Hal ini cukup menguras energi dan perhatian sehingga kondisi negara tidak stabil. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Namun, pada 4 April 1953, Undang-Undang Pemilu disahkan oleh Kabinet Wilopo menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Selanjutnya, pelaksanaan Pemilu 1955. Selang setahun setelah Undang-Undang Pemilu disahkan, selama bulan Mei hingga November 1954, terdapat 43.104.464 jumlah warga negara yang memenuhi syarat pemilu, sebanyak 87,65% atau setara dengan 37.875.229 warga negara menggunakan hak suaranya dalam pemilu 1955. Kemudian diikuti oleh 208 negara kabupaten, 2.193 kecamatan, dan 43.429 desa. Penyelenggaraan pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, diselenggarakan pada 29 September 1955 dengan tujuan memilih anggota DPR. Tahap ini diikuti oleh 29 kandidat yang terdiri dari partai politik dan juga individu. Tahap kedua, diselenggarakan pada 15 Desember 1955 dengan tujuan untuk memilih anggota konstitu. Terdapat 35 kandidat dari partai politik dan juga individu dalam pemilihan anggota konstitu. Selanjutnya, hasil pemilu 1955. Banyak ahli politik menilai penyelenggaraan pemilu 1955 adalah salah satu yang paling tertib, disiplin, demokratis, dan tanpa adanya politik uang atau tekanan dari pihak apapun. Adapun hasil dari pemilu pertama Indonesia ini yaitu munculnya 4 partai pemenang, yakni Masyumi, PNI, Partai Nasional Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya adalah persebaran kursi yang diperoleh dari keempat partai adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar ini. Kelebihan dan kekurangan pemilu 1955. Pemilu 1955 tercatat sebagai salah satu pemilu dengan tingkat partisipasi suara rakyat tertinggi, yakni sekitar 87%. Itu berarti lebih dari 30 juta orang memberikan hak suaranya lebih dari total 30 juta para pemilih yang terdaftar. Selain itu, pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, demokratis, dan bahkan tidak menyebabkan konflik sosial. Sebagai penyelenggaraan yang pertama, tentu pemilu 1955 tidak luput dari kekurangannya. Salah satunya ialah mendorong Dekret Presiden 5 Juli 1959, Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pembubaran Badan Konstituante dan pergantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara 1950 ke Undang-Undang 45.
Keadaan tersebut menyebabkan berbagai aliran politik yang sedikit banyak memengaruhi sistem pemerintah menjadi tidak stabil.